Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal atau BPJPH Kemenak RI, Dr. Insinyur Ahmad Haikal Hasan Baras, menegaskan jagung hasil teknologi rekayasa genetik atau Genetically Modified Organism atau GMO dipastikan halal 100%. Bahkan, jagung yang sudah diuji coba kedua yang ditanam di lahan pertanian Desa Banyubang, Kecamatan Solokuro, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur ini tidak memerlukan sertifikat halal. Babe Haikal menyatakan bahwa produk ini tidak memerlukan sertifikat halal karena sudah termasuk dalam daftar positif atau positif list BPJPH. Dalam panen jagung ini, Ahmad Haikal menjawab keraguan sebagian masyarakat terhadap status kehalalan jagung hasil rekayasa genetik. Jagung hasil rekayasa genetik ini tidak hanya unggul dari sisi kehalalan, namun juga menjawab tantangan ketahanan pangan nasional. Ya, monggo. Dilanjutkan juga nggak apa-apa, Pak. Dilanjutkan lebih. Ini udah halal dari sononya, termasuk bagian yang positif list, sehingga tidak memerlukan sertifikat halal. Dan udah pasti halalnya. Oh, jagung kok. Iya. Oh, jagung kok. Sama dengan hasil rekayasa genetik yang lain. Tidak perlu dibuat ini katanya pakai unsur apa. Enggak, Pak. Afala takilun, apa kamu tidak berpikir bahwa di dalam tubuh sapi itu ada darah, dalam tubuh sapi itu ada kotoran, ya kan? Terus kok bisa gitu susunya tuh menjadi jernih dan tidak tercampur? Apa kamu nggak berpikir? Nah, kurang lebih kayak begitulah. Oh, ini kok dari benih jagung ya ketemu tanah, unsur haramnya di mana? Gitu, ya? Disucikan langsung itu dalam positif list, termasuk yang tidak memerlukan sertifikat halal karena memang sudah halal. Ya. Sementara itu, menurut Muhammad Rokib, Kepala Desa Banyubang, hasil yang dicapai menunjukkan peningkatan yang signifikan. Hasil panen benih jagung rekayasa genetik ini menghasilkan panen yang lebih banyak, yakni mencapai 11 hingga 11,5 ton per hektar atau lebih banyak 16-20% dibanding jagung konvensional yang rata-rata hanya 9-10 ton per hektar. Ya, tampaknya lebih besar itu. Hasilnya, tapi walaupun selisih lebih mahal 10.000 sampai 12.000, tapi butirannya benih tadi sama-sama 1 kilo, jumlahnya lebih banyak yang PRG. Sehingga petani nanam kalau benih konvensional biasanya habis 5 kilo, kalau tanam pakai PRG cukup 4 kilo karena gajinya lebih kecil. Kalau 1 hektarnya kisaran 15 kilo. Nah, kemudian kalau untuk hasil panennya ini peningkatannya jauh lebih, ada peningkatan sekitar 15% dari konvensional, 20%. Nah, kalau kita bicara masalah harga jagung, ya sampai dengan hari ini masih cukup relatif stabil lah harga jagung. Per hari ini di tingkat petani harga jagung berkisar antara 4.750 ribuan. Produk jagung hasil rekayasa genetik ini akan mulai disosialisasikan secara nasional. Pemerintah mendorong benih-benih unggul ini sebagai bagian dari upaya mendukung ketahanan pangan yang berdaulat dan berkelanjutan sesuai dengan visi Presiden Prabowo Subianto. Jadi nanti insya Allah kalau kita panen di usia 110 hari, kadar air bisa mencapai kisaran 25%. Sehingga kemudian kalau kita lihat tongkolnya lebih besar. Performa. Dari Lamongan, Heru Kuswandi Masuli, RTV melaporkan.